Kalau setahu saya itu prostitusi di Jepang itu bukannya illegalkan, Bukan dilegalkan, tapi fasilitasi. fasilitas Enggak mungkin. diakuikan. Iya dilegalkan. Dilegalkan dong. Iya, Wah. Pak. Sama ya? Taruh. Jadi kuliah di IKJ, Ya, tapi lulusnya dengan nilai minim. ada bintang tamu yang lain kan? Dapat hadiah motor Suzuki, dapat bintang tamu Nogoi Suzuki. Keliling kota Jepang taunya nyasar. Ini kedatangan orang Jepang tamu ini bener nyasar atau udah lama di sini? Ya, saya sudah lama di sini. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 95. Wih, 95 berarti tua, berarti nih Kang udah tua nih. jangan bilang tua. Makanya udah tua di Indonesianya. Ntar dulu lahir tahun berapa? Saya lahir 1963. Tua kan? Ya. Kang Cacan tahun berapa? Ntar dulu justru ini gue jadi malu nih. Kenapa Kang? Jadi malu. Adik saya sih. Oh, adik. Beda setahun. Oh, ini adenya? Adik. Yang udah tua aja adenya, berarti Iya. Kang Caca. Terusin mau tanya apa, Li? Nah itu kata Kang Caca, kok dari Jepang malah ke Indonesia, itu ngapain ya Kang ya? Iya, ngapain coba? Ya, dari awal saya pingin eksis di Indonesia sebagai pemain. Bukan, ngomong itu kan orang pintar itu pasti jawabannya seperti itu. Oh. Apakah memang di Jepang Anda sudah tidak layak? Itu poinnya. Sih? Pertama kali aku coba-coba coy gitu, Mm-mm. terus responsnya coy juga. Hmm. Jadi datang ke sini aku coba-coba coy, ternyata responsnya coy gitu. Oh, jadi aku coba di Cocok sini lah saja. ya berarti. Nah, Ngerti gak sih? kalau Iya. katanya sih sekarang jadi arek-arek Surabopang ya. Surabaya dong Kang. Bininya orang Jepang, orang Surabaya loh. Ah masa? Ya? Ini Kang Caca suka so tahu nih. Tanya. Hai, apakah istri Anda orang Surabaya Kak? Iya, benar. Istri saya adalah orang Surabaya. 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 Tapi nikahnya tahun berapa? Udah berapa tahun lah rumah tangga? Makanya sekarang menjelang 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun. Istri ikut, sekarang tinggal di mana sih? Di Jakarta kan? Saya di Jakarta. Sama istri? Istrinya di Jepang. Sama anaknya. Istri? Kan orang Surabaya? Iya, cuma kebetulan ibu saya sudah berumur. Oh sudah tua. Jadi Ibu diurusin. saya minta, kebetulan anak saya juga masih 2 tahun. Jadi masih kecil dan ada tua banget. Jadi tolong urusin di sana sebentar bilang gitu. Sebetulnya gini, kalau Anda orang Bali, dapetin orang Jepang, itu pasti anaknya bagus. Gimana kalau orang Bali dapatnya orang Jepang bagus? Nanti tulisan namanya Made in Japan. Oh iya, build up ya. Build up, begitu. Ini dapatnya Surabaya jadi Made in lokal dong. Kegiatan Anda apa di sini sekarang? Katanya kuliah di IKJ katanya ya? Iya, IKJ-nya lulus dengan nilai yang minim. Kebetulan. Taruh. Jadi kuliah di IKJ, tapi lulusnya dengan nilai minim. Ada bintang tamu yang lain kan? Ini jauh-jauh kan dari Jepang kita impor. Kang Caca sampai pantun, tapi dia nilainya minim. Pak Ali kurang pikir sih. Oh harusnya. Dia biar kuliah di sini kan nggak tahu bahasa sini gimana? Oh iya, sebenarnya otaknya mah ada ya. Cuman pembenaran kata. Oh Jepang mah terkenal orang hebat lah. Lanjut yang tadi nilai minim tadi. Iya, nilai minim. Habis itu ya kebetulan teman-temannya ikut bikin film gitu kan. Saya kadang-kadang diajak. Jadi lama-lama gue jadi pemain. Apa berarti karakternya di apa? Di komedi atau apa sih? Ya sebenarnya kelas internasional. Kelas internasional itu komedi ya. Komedi. Aku sendiri suka komedi. Tapi kadang-kadang di sini diberi peran kayak tentara, yakuza, terus yang gerak-gerak gitu. Oh yang serem-serem lah ya. Padahal aslinya komedi.
Iya, Nggak juga aslinya sih. komedi. Tapi kadang-kadang aku nggak lucu omongannya. Jadi Oh. kadang-kadang cocok jadi yang gerak-gerak juga. Oh, komedian mentok. Komedian Iya, mentok, iya. Mentok, nggak lucu. Tapi sah saja kalau impor mah ya. Oh, boleh Walaupun lah. tadi nilainya minim tadi kan. Leo, Ini maju. Iya, iya, iya. ini SpongeBob nih. Yeay. SpongeBob. Aduh. Jadi sering dipanggil tuh waktu kuliah. Iya. Terkenal dong. Ya, terkenal. Ya, terkenal. Jadi kadang-kadang apa sih namanya temannya baik gitu. Kok ngomongnya kayak bahasa Indonesia? Bukan kok tadi mah terkenal. Terkenal bahasa Indonesia, Iya, bahasa Sunda. Oh ya, Terkenal. Coba. terkenal. Nah, itu bagus. Sampai gelas jatuh tuh, plang, saking kagetnya. Sudah lama tinggal di sini masih logatnya susah di ini adaptasi sama di Katanya sini kan juga. istrinya orang Surabaya. Coba tuh Kang ajak Ngomong bahasa bahasa Jawa. Jawa bisa? Coba. Jenenge sinten? Jenenge sopo? G. G. Ya, apa? G doang. Kalau G mah gue seorang Jepang. Gelo. Parli juga bisa G. G atau G, Oh, bukan G. G atau G. 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 Coba bercerita tentang seorang Suzuki pakai bahasa Jawa ya. Nah, coba. Pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa coba. Waduh. Saya mau beli beras. Beli gitu. beras bahasa Jawa. Abdi Hoyong. Bahasa Oh, Sunda bahasa itu Sunda. mah. Gimana sih? Sorry, Abdi awalnya tinggal Hoyong. di Bandung, jadi apa namanya ngerti daripada bahasa Jawa, Sunda. kentalnya Oh, gitu. Sunda. Oke. Sekarang topiknya lainnya ya. Hmm. Ada perbedaan yang sangat mencolok nih antara kebiasaan di Jepang dan di Indonesia. Yang katanya kalau di Jepang itu masalah prostitusi itu sudah dilegalkan oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia tuh tabu loh. Ini sekarang kan prostitusi di Indonesia aja yang kemarin terjadi kan ya. Ketangkep tuh Jakarta Ketangkep, Selatan. itu kan sangat sensitif kalau untuk di Indonesia. Oh iya. Nah, alasannya apa kalau di Jepang kok bisa bisa sampai dilegalkan Dibebaskan. oleh pemerintah? Legalkan. Heeh. Saya bukan ahli tentang prostitusi ya. Iya. Jadi yang setahu saya saja ya. Oh, Setahu iya. saya. Kalau setahu saya itu prostitusi di Jepang itu bukannya dilegalkan. Bukan dilegalkan, Dilegalkan. tapi di fasilitasi. fasilitas Enggak mungkin. Enggak ya? diakuikan. Iya dilegalkan. Dilegalkan dong. Iya, Wah. Wah. Sama ya? Wah. Di situ ada prostitusi. Heeh. Tahu misalnya polisi tahu, Ah. tapi pura-pura tidak tahu. Gitu. Oh, gitu. Ada tapi kadang-kadang lidik, kadang-kadang Oh, kayak Suzuki pura-pura nggak tahu padahal Ya, tahu gitu. karena tidak ada prostitusi nanti bahaya. Kenapa? Liar-liarnya berkeliaran di itu kan. Oh iya, Oh. lebih Jadi yang lebih mengotori kota Iya. gitu ya. Biasa misalkan ada prostitusi tapi prostitusi jalanan gitu kan. Iya. Kalau di sana masih terselubung. Ya. Tapi kok yang itu yang sangat bukan disesalkan ya, itu kan mereka ya. Budaya lah Wilayahnya ya. mereka ya. Itu tapi kok bisa dilegalkan begitu ya, sedangkan di Indonesia. Tapi memang gini, di Indonesia sangat sangat terikat dengan adat Budaya timur. budaya di Indonesia. Jadi nggak masalah begitu tuh sangat tabu. Iya. Nah, dan saya pernah dengar kalau di Jepang itu banyak juga para pria itu memilih untuk tidak punya istri karena kalau istri bekerja, suami juga bekerja, nyaris suami itu tidak dipedulikan. Pernah saya baca panjang sampai saya sedih banget ya saya Oh, jadi bilang. kalau sama-sama kerja, Kang? Iya, sama-sama kerja, apalagi penghasilan yang lebih tinggi. Istrinya? Itu istri itu lebih menghargai pekerjaannya. Daripada suami? Bahkan bisa sampai nginap di kantor. Sedangkan suami Ada di rumah. bisa seperti saya, masak Hey. sendiri, makan di situ sama lagu saya sama. Berarti Iya. workaholic-nya luar biasa. Iya, makanya di Jepang juga banyak apa tadi toys. Oh, sex toys itu ya? Sex toy, lebih Buat pemuas nafsu itu. banyak sering bukan pernah saya baca panjang itu tulisannya panjang. Ya. Sepengetahuan Suzuki gimana tuh seperti itu? Itu karena saudara saya juga umurnya cukup sudah tua, tapi masih belum menikahnya ada beberapa. Jadi
ada beberapa orang masih belum menikah gitu, saudara saya sendiri. Saudaranya Suzuki yang udah berumur. Iya, kayak sepantaran aku lah, istilah kata ya. Iya. Terus kenapa mereka belum menikah gitu? Saya pikir memang mereka itu giat kerja. Ada yang punya restoran Jepang, ada yang kerja di departemen kesehatan. Terus mereka itu memang kerjanya sibuk gitu ya. Terus pikiran saya itu mereka itu tidak sempat cari jodoh. Waktunya mungkin. Nah, tapi begini, ada satu kesimpulan nih. Seandainya orang uang banyak, usahanya lancar, dia lebih apa ya? Lebih tidak ingin bertanggung jawab untuk sesuatu. Misalkan dia, ngapain nikah? Iya. Duit aku banyak. Ada Kalau tanggung pengen jawab. bukan pemuas bisa di luar kan begitu. Kemungkinan seperti itu atau enggak? Ya kemungkinan juga karena mereka saking asiknya pekerjaan gitu ya barangkali. Jadi pekerjaan itu bisa menyebabkan lupa mencari jodoh barangkali. Nah gini sekarang nih, kemarin kan lagi viral tentang prostitusi ya, prostitusi di Jakarta Selatan tuh. Di Jakarta Selatan. Itu gimana ya? Menurut ya kalau di kita kan serem, tabu. Kalau di Jepang gimana? Nah itu makanya ada kabar katanya begini, di Jepang itu orang yang sudah rumah tangga, suami istri nih. Suami istri, para istri itu membolehkan suaminya untuk jajan di luar. Nah, gimana menurut Suzuki itu? Apa betul? Bisa dikatakan betul, bisa dikatakan enggak. Pantas istrinya di Jepang. Bukan. Maksudnya, jadi mungkin istri itu percaya lakinya ya. Jadi walaupun laki jajan di luar, akhirnya pasti balik ke sini gitu, seperti bumerang. Gitu. Tetap balik lagi. Iya, walaupun jajan, kadang-kadang istri tahu ya, suami saya jajan gitu. Tapi daripada mereka ribut, mendingan bebasin dulu. Pasti dia balik lagi ke tempat aku. Ngeri juga ya. Bukan di satu sisi kondusif ya, iya, kondusif. Tapi di tidak satu terjadi. Sisi terus kadang-kadang nggak ada yang balik juga sih. Cuma ya kadang-kadang lepas dari juga, tapi mungkin dasarnya seperti itu. Pemikirannya. Tapi katanya kan hal-hal seperti itu sudah ratusan tahun dilegalkan di Jepang. Ya karena dalam sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi tempat prostitusi itu dulu pemerintah disahkan. Bisa kan? Sampai sekarang masih ada bangunannya? Sampai sekarang enggak. Udah enggak. Tangga-tangannya mungkin 100 tahun dulu tidak sah lagi gitu. Tapi tadi saya omong seperti tidak sah, tapi lirik-lirik sah. Ada tapi enggak ada, enggak ada tapi ada. Sampai sekarang. Lip, sebetulnya begini, hitungannya bukan masalah boleh atau enggak. Tapi cuma itu kalau lelaki kayak begitu, di mana nyimpen cintanya sama istri ya? Kesetiaan itu yang diuji kan. Misalnya nikah nih sama orang Indonesia, orang Surabaya, terus dibebaskan suaminya ke Indonesia. Itu seperti itu. Istri di Jepang, suami di Indonesia. Dulu kayak aku dong. Kan bercerita. Oh iya. Ya. Saya tidak ya. Enggak. Tidak. Ini cerita teman. Iya. Cerita temannya kerjanya keras gitu ya. Terus kadang-kadang dia main di luar. Jajan lah. Terus dia bangga. Ini apa namanya? Hadiah gue. Ini karena gue kerja keras. Sekarang dapat hadiah. Istri juga harus mengerti gitu. Jadi kayak sebuah kebanggaan. Dia sih bangga sih. Kalau Suzuki? Bangga juga gak? Saya udah jajan. Waktu dengar itu benar juga ya. ya karena temen lah ya. Karena waktu itu mungkin minum gitu ya, kita buaya juga. Benar juga ya gitu ya. Tapi kalau tidak minum, itu nggak boleh gitu barangkali ya. Betul ya. Enggak gini, sebetulnya agak kebablasan sih. Karena gini ya, prostitusi sih boleh di Jepang, tapi kok yang tabu malah masalah ciuman, ya masalah ya seperti itulah bercumbu gitu ya.
mungkin apakah tabu itu kalau memang di jalanan atau memang di dalam ruangan yang tersembunyi dari perhatian orang atau sama aja gitu. Apa benar yang tidak boleh justru malah yang sepele lah, ciuman yang nggak boleh gitu. Ciuman tabu tuh kalau di Jepang. Cuma mungkin ada yang seperti itu, mungkin prinsipnya kali, barangkali. Oh berarti ini nggak mutlak seperti itu kali ya. Sementara banyak yang nggak tahu juga Iya, tuh. benar. Karena saya bukan sendiri, saya pengalaman juga kan, saya juga pengalaman juga soalnya. Iya, takut kartunya kebuka juga ya kan. Iya. Gimana ya kalau begitu ya? Makanya. Begini pertanyaannya, kalau istri di Jepang, kok suaminya di sini? Apa kan kebutuhan sesuatunya kan harus terpenuhi. Yang wik itu loh, yang wik gitu. Karena aku sering balik. Oh, sering bolak-balik Jepang. Ya, karena ada kerjaan balik sini, terus udah selesai, di sana balik lagi. Gitu. Semangat. Jawaban diplomatis. Saya mah jauh dari istri seminggu juga nggak sanggup. Oh ya? Iya. Kerja mana bener kita kalau seminggu aja nggak ketemu istri. Kalau orang Jepang lagi kerja, lupakan semuanya. Oh gitu? Konsentrasi sama kerja. Oh. Gitu. Iya. Jadi di Jepang juga kan gitu ya katanya, kalau misalkan masuk ke pinti pijat, terus melanjutkan ada keinginan yang lebih dari itu juga diperbolehkan gitu kan, begitu kan di Jepang ya. Iya, kalau di Jepang itu Seperti itu. tempat panti pijatnya bisa sekalian wik apa enggak? Menurut Suzuki. Bukan menurut Suzuki, Iya. menurut Google ya mungkin ya. Google ini mungkin seperti itu juga. Oh, mungkin seperti itu. Iya. Saya tidak pengalaman jadi. Oh, enggak pengalaman. Tidak pengalaman jadi pura-pura tidak tahu. Iya. Tapi bagus sih, masih ceritanya masih menjaga harga. Menjaga harga dan marwahnya dia, iya. Karena Jadi, takutnya istrinya nonton kan, bahaya juga. Jadi kalau setelah nikah, keraguan setelah nikah sama sebelumnya beda lagi kan. Iya, benar. Berarti di manapun mungkin ya, tapi di Indonesia mah nggak boleh usaha panti pijat. Nggak boleh. Berarti di Jepang sudah banyak ya, di Jepang sih ya. Ya sih, aku mengamati panti pijat di kota saya ya. Dari dulu ada di situ, mungkin 30 tahun. Loh, itu tuh masih ada tuh gitu. Ya, saya sekitar lihat aja ya. Lihat aja. Lihat doang. Pertama lihat ya. Pertama lihat. Udah tua juga ya. Pertama lihat, Kang. Tapi kan penasaran, namanya orang Jepang kan. Ya. Apa betul atau tidak gitu ya? Itu Akhirnya? apa gitu? Akhirnya? Mampir. Ya, Mampir. saya nggak ingat. Oh, nggak ingat. Bukan yang enggak, Kang. Nggak dalam- ingat. Iya. Ya, waktu- Namanya lupa ya? Namanya lupa. Iya. Sebelum saya menikah. Tapi logikanya kan kira-kira ingat kan? Pasti. Pasti ya. Pasti. Tapi bagus lah. Iya. Dia kebiasaan tradisi Jepangnya, Masih dijaga. tradisi prinsipnya lelaki bukan, justru sudah berbeda sekarang. Kan di sini mau nikah dia. Oh iya benar. Ternyata mau nikah. Kalau di Jepang kan yang penting kerja. Jadi orang Jepang itu suka ada minum sake kan. Oh, minum sake. Mengalihkan untuk mengalihkannya itu. Ya, terus kemudian hilap. Oh, hilap. Jadi Hilap. ingat. Dia mah nggak nakal kan, Ya, hilap. jadi nggak ingat. Bukan dia begini kalau lagi ngajak temannya. Hilap mari, yuk. Bukan, mari kita hilap. Iya. Ini hebat. Ini keren. Sekarang gini, kalau di Indonesia kan hanya sekedar artis atau apa gitu ya, orang yang diidolakan. Kalau di sono kayak PSK itu ada nggak yang diidolakan? Ada. Ada. Jadi sebelumnya pemain bokep gitu kan. Iya, bukan. Terus mereka awalnya juga niatnya begitu. Awalnya karirnya bokep dulu. Habis itu jadi terkenal. artis. Ada seperti itu juga. Banyak. Ada beberapa pemain. Kalau Suzuki senengnya yang siapa? Kan buat contoh. Oh, Bukan artinya suka, tapi senengnya di antara yang itu pemain di Jepang sana gitu. Oh, iya. Ya ada dong namanya selera kan. Yang namanya siapa ya? Dari dulu. Kan lu. Anda tuh nggak ini sih, nggak izin sih ngomong. Dia langsung pucat, Gini, Kang, aku mau nanya dia begini. Jangan begitu. Dia langsung pucat. Lihat, airnya udah dia yang paling habis. Kita masih utuh. Oh, masih ada ya? Dia keringetan. Tambah darah dulu ada. Ganti sakit dong, sakit.
Minum. Oh iya. Biar nggak pucat. Aduh. Berarti kalau di sana ada apa ya, orang PSK yang diidolakan, berarti berduyun-duyun dong. Dia ini apa, ngantri dong. Kalau punya minat untuk orang itu. Nggak gini kenapa? Mungkin setahu guguran saya harganya mahal. Ya. Jadi mungkin apa sih namanya yang bisa nikmat itu Tertentu. tertentu atau niat banget gitu mungkin. Oh. Ada perkiraan nggak semahal-mahalnya sampai berapa itu? Kalau menurut guguran gue Kalau untuk Indonesianya berapa itu? mungkin 10 kali. 10 jutaan. Ya mungkin. Udah berapa kali ke sana? Ya Ini lebih kejam nanya. Guguran saya. Gugurannya iya. Guguran lihat 10 JT, saya mundur. Oh, karena bukan 10 mundur. JT. Bukan mundur. Kalau bukan 5 mundur. JT, Oh, kan kalau 10 JT ya sekitar tahu saja gitu saya. Oh. Nggak ada niat sampai arah situ. enggak ya. Nggak. Karena mahal ya. Saya sudah punya keluarga. Udah punya keluarga ya. Kecuali hilap ya. Kecuali hilap. Minum hilap. Bukan, aneh. Enggak, apa nyelimutin, nutupin Iya, aja harga. itu hebat ya. Bukan. Ini padahal udah tahu harga, berarti Iya. berapa kali pertanyaan Itu. Kan Namanya laki Suzuki. Jadi waktu gugur saja saya sudah hilap. Udah hilap. Ya. Hah? Jadi ya bukan. Iya. Di Indonesia kan kasusnya ada yang prostitusi tapi lewatnya aplikasi atau Benar. apa ya. Ya. Nah di sini kan udah digaruk langsung. Iya, di sini. Kalau begitu kena Tangkap langsung. cybercrime ya Betul. dihabisin itu. Iya. Nah sedangkan di Jepang katanya legal katanya aplikasi seperti itu ya. Aplikasinya mungkin dibiarin nggak ya? Kecuali yang itu bawa umur itu Oh. diincar. Ceweknya di bawah umur baru Yes. kena. Yes. Yes. Ya. Kalau nggak di bawah umur, nggak kena. Mungkin nggak kena ya. Waktu itu di bawah umur nggak? Yang dipesan? Loh, gue? Gue nggak bisa. Oh enggak, ini nggak? cerita ya. Cerita, oh Eh. iya. Tidak. Dia pucat kan? Aduh, ya tapi nggak apa-apa lah. Terus cerita tentang sedikit lah tentang rumah Ya. tangga Rumah yang terpisah jauh dari Jepang sama di Indonesia. Ya. Malah terbalik ya, Minta balik Kok makanya. saya bilang terbalik ya? Itu kan. Wah ini kayaknya kena efek Jepang. Terbalik. Terbalik. Nggak masalah. Sudah berapa lama tuh pisah sama istri? Maksudnya masing-masing. LDRan. Mulainya November kemarin, jadi hampir Udah mau 1 tahun ya. Tapi merasa saya sangat berat. Berat. Ya. Berat ya. Berat 10 juta sih ya. Tapi ketika saya mau balik semangat. Oh, gitu. Ya, tapi berangkat dari sana ke sini Berat. Selalu bertetesan air Oh. mata. Kan harus 10 juta. Iya, benar. Kalau di sana kan enggak. Gini, selalu gini di stasiun. Oh di stasiun. Iya, Pas mau berangkat nih. Iya. Luar biasa. Karena memang ada anak. Ada anak. Iya. Anak kan baru umur berapa anak? 2 tahun. 2 Dua tahun. tahun. 2 years old. Lagi sedang-sedangnya mau ini ya, nggak mau pisah ya. Iya benar. Tapi berarti dipisahkan sama tugas. Tugas hidup ya. Iya, tapi berkat itu saya makin sayang sama Keluarga ya, istri. iya, bagus. Rindu terus sama keluarga, mantap lah. Tapi mudah-mudahan orang Jepang satu-satunya nih mungkin jadi orang yang terbaik setelah di Indonesia. Amin. Karena di Indonesia kan menjunjung tinggi harkat derajat seorang istri. Iya. Benar. Di Indonesia itu seperti itu. Sebagai ekspatriot, Iya. saya harus jadi contoh baik. Betul. Contoh yang benar. Ingat, jangan kasih 10 juta. Kecuali istri dan anak. Kecuali hilap. Iya, kecuali kamu udah dibersihin, saya malah digituin lagi. Obrolan kita sudah cukup ngalor ngidul nih ya, udah kesana kemari Iya. ya. Tapi rasanya sudah padat lah. Padat ini ya. dan puas dapat ilmu banyak. Saya mengucapin terima kasih untuk Suzuki. Selesai? Sudah. Iyalah, besok kita sambung lagi kalau perlu. sampai besok. Kalau lama-lama jadi 10 juta ya.
Terima kasih udah mampir ke rumah ke sini. Mudah-mudahan dengan begini kan kita tetap bersaudara ya, tetap kita kenal, tetap menjunjung silaturahmi. Oke. Dan kadang-kadang bisa sama-sama dangdutan juga kan? Oh bisa dangdutan. Ada yang mau disampaikan untuk netizen? Sampaikan? Iya disampaikan untuk. Sebenarnya saya dari dulu fansnya Caca. Kan Caca. Karena saya sendiri penggemar berat untuk dangdut. Ada ini ya, apa biasanya kan kalau nama itu kan ada. Apalah arti sebuah nama? Berarti kalau kan Nobuyuki ada artinya, Kang? Ada lah. Oh, ya. Nobuyuki M. Namanya sulit dibaca. O. Orangnya ramah. B. Bercerita senang sekali. U. Umur tak jadi soal. Y. Yang selalu dirindukan. Dan yang terakhir I. Istri dan anaknya. Wah, luar biasa. Hebat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ricky. Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu. Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.